Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Kristina dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 23 Juli 2022. Selamat pagi, Oma. Pagi, Mbak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Baik. Oma, hari ini kita mau bercerita tentang Santa Brigita dari Swedia. Bisa Oma ceritakan bagaimana sih kisah hidup dari Santa Brigita dari Swedia ini, dimulai dari masa kecilnya dan apa arti dari nama Brigita itu sendiri? Silakan Oma. Arti nama dari Santa Brigita yaitu yang dimuliakan. Brigita lahir di Vadstena, Swedia pada tahun 1303. Ia sering disebut sebagai Ratu Swedia, walaupun sebenarnya ia tidak pernah menjadi ratu, ia hanyalah pelayan dari Ratu Swedia. Sejak kanak-kanak, ia rajin mengikuti misa dan dengan penuh perhatian mendengarkan khotbah. Lebih-lebih apalagi apabila pastor berkhotbah tentang sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Brigita memiliki devosi yang kuat kepada sengsara Yesus. Ketika berusia 10 tahun, Yesus disalib menampakkan diri kepadanya. Ia mendengar Yesus berkata, "Pandanglah aku putriku. Siapakah yang memperlakukan engkau seperti ini?" Tangis Brigita kecil. Jawab Yesus, "Mereka yang melecehkan aku dan menolak kasihku untuk mereka." Sejak itu Brigita kecil selalu berusaha untuk mencegah orang menghina dan menyakiti hati Yesus. Berarti memang sejak kecil Santa Brigita ini telah menjadi orang yang terpilih yang dapat melihat Yesus ya Oma. Nah itu tadi kan kisah Santa Brigita pada masa kecilnya. Sekarang boleh Oma ceritakan bagaimana kisah pernikahan Santa Brigita. Silakan Oma. Pada usianya yang 13 tahun, ia menikah dengan Pangeran Ulfo dari Gudmarsson, putra seorang bangsawan Swedia. Dari perkawinan ini, Brigita dianugerahi 8 orang anak selama 28 tahun hidup bersama Pangeran Ulfo. Sebagai ibu rumah tangga, Brigita sangat bijaksana dalam mengatur keluarganya dan dengan penuh kasih sayang mendidik anak-anaknya. Masalah pendidikan anak-anak menjadi perhatian yang utama. Hasil pendidikan itu terbukti dalam diri anaknya Katrina yang kelak menjadi orang kudus. Ternyata anak-anak Santa Brigita ada juga yang mengikuti jejak beliau menjadi orang kudus ya Oma. Oke Oma, boleh dilanjutkan bagaimana kisah selanjutnya? Pada tahun 1335, Ibu Brigita dipanggil ke istana Raja Magnus II Eriksson untuk menjadi ibu rumah tangga menantikan kelahiran Blanche dari Namur, permaisuri Raja Magnus. Selama berada di istana, Brigita memberi bimbingan kepada Raja Magnus II bersama permaisuri di dalam menghadapi berbagai kesulitan hubungan perkawinan. Ya. Mungkin karena keberhasilan Santa Brigita dalam mendidik anak-anaknya, sehingga beliau dipilih untuk menjadi penasihat perkawinan Raja Magnus II ya Oma. Ya. Nah Oma, tadi kan Oma bercerita bahwa pada masa kecil Santa Brigita mendapatkan karunia penglihatan. Ada nggak sih Oma penampakan-penampakan lain yang dialami oleh Santa Brigita semasa hidupnya? Sepanjang hidup Brigita mendapat anugerah penampakan-penampakan yang luar biasa dan pesan-pesan khusus dari Tuhan. Karena ketaatannya kepada Tuhan, Brigita menemui banyak pemimpin serta orang-orang penting di gereja. Dengan rendah hati dijelaskannya apa yang Tuhan kehendaki dari mereka. Brigita memiliki kemampuan kenabian dan meramalkan banyak peristiwa kerohanian dan politik. Dia banyak kali mengalami hambatan dan pengejaran. Namun ia tidak pernah berkecil hati
Dia teguh dalam iman dan panggilannya yang suci. Baik, Oma bicara soal panggilan nih. Saya sempat membaca bahwa Santa Brigita ini sempat mendirikan kongregasi. Bisa Oma ceritakan bagaimana kisahnya? Sepeninggal suaminya Pangeran Ulfo, yaitu pada tahun 1344, Brigita masuk biara Cisterian di Alfastra. Di biara ini ia menjalankan suatu corak hidup rohani yang keras, sambil tetap mendampingi Raja Magnus II bersama permaisurinya. Ketika ia melihat bahwa Raja Magnus II menjalani suatu cara hidup yang tidak terpuji, Brigita menegurnya dengan keras dan berusaha mempertobatkannya kembali. Raja Magnus sungguh menghormati Brigita sehingga dengan rendah hati membaharui cara hidupnya dan bertobat. Wah, luar biasa sekali ya Oma, peranan Santa Brigita ini. Sampai-sampai Raja Magnus II pun bertobat dari cara hidupnya yang tidak terpuji. Oke Oma, bisa dilanjutkan bagaimana kisah kongregasi yang didirikan oleh Santa Brigita ini selanjutnya? Di kemudian hari, Magnus II menjadi pelindung dan pembantu setia para suster yang menjadi anggota tarekat religius yang didirikan oleh Brigita pada tahun 1346 di Vadstena. Raja menghadiahkan kepada mereka sebidang tanah yang luas untuk pembangunan pusat biara Brigitin, kongregasi suster Sang Penebus. Orde baru ini dimaksudkan untuk menghormati Sang Penebus Yesus Kristus. Kekhususan ordo ini adalah bahwa ordo ini menghimpun banyak suster, beberapa orang imam dan bruder yang hidup terpisah-pisah di rumah masing-masing tetapi bersama-sama memuji Tuhan dalam satu gereja. Urusan biara dipimpin oleh seorang abbas perempuan, sedangkan kehidupan rohani diserahkan kepada seorang imam biarawan. Luar biasa sekali Oma. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perjuangan Santa Brigita ini untuk mendapatkan restu dari Sri Paus yang berkuasa pada saat itu? Untuk mendapatkan restu Sri Paus atas tarekat yang didirikannya sekaligus merayakan tahun suci 1350, maka pada tahun 1349 Brigita pindah ke Roma ditemani oleh Katarina anaknya. Di Roma ia bertapa keras, memperhatikan orang-orang miskin dan sakit, serta memberikan nasihat kepada Sri Paus mengenai masalah-masalah politis. Dia pun berusaha agar takhta suci dipindahkan kembali dari Avignon ke Roma. Untuk maksud itu, ia tidak henti-hentinya menasihati Paus Clemens ke-6, Urbanus ke-5, dan Gregorius ke-11 agar kembali ke Roma. Pada tahun 1371, Sri Paus Urbanus ke-5 memberikan restu untuk tarekat Brigitin. Ternyata tidak sia-sia ya Oma, perjuangan Santa Brigita ini dalam membesarkan kongregasinya, sampai akhirnya Sri Paus Urbanus ke-5 memberikan restunya. Lalu Oma, bagaimana dengan akhir kisah hidup dari Santa Brigita ini? Menjelang akhir hidupnya, Brigita bersiara ke Tanah Suci. Di tempat-tempat siaran di sana ia mendapat penampakan-penampakan tentang apa yang telah Yesus katakan dan lakukan di tempat-tempat itu. Semua wahyu yang disampaikan kepada Brigita tentang sengsara Yesus diterbitkan setelah kematiannya. Santa Brigita wafat di Roma pada tanggal 23 Juli 1373. Ia dinyatakan santa oleh Paus Bonifacius ke-9 pada tahun 1391. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari Santa Brigita ini kita dapat belajar ketaatan dan rendah hati. Santa Brigita begitu taat akan imannya kepada Tuhan Yesus, namun beliau tetap rendah hati dengan hidup membiara dalam kongregasi Suster Sang Penebus.
Semoga kita pun dapat meneladani sikap dari Santa Brigita ini agar kita pun selalu diberkati dalam kehidupan kita. Baik Oma, sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Brigita, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini selanjutnya.